Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini, hari ini kita masih diberikan kesehatan, berikan umur panjang, kesempatan sehingga masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan di penghujung Ramadan. Baik, kembali lagi majelis Ramadan jelang berbuka puasa yang hari ini insyaallah adalah kajian terakhir di bulan Ramadan 1445 Hijriah yang mengangkat tema pergaulan dalam Islam yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ronofal. Kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan man huwa khairu maqaman wa ahsanu nabiyya. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-basru bil makarim kibar wa subiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, walaupun kajian terakhir ya di bulan Ramadan kali ini, insya Allah ini adalah materi yang menarik dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya, ini pergaulan pria dan wanita dalam Islam. Nah, jadi harus bagaimana pergaulan pria dan wanita itu dalam Islam? Apakah saklek tidak boleh bertemunya perempuan dan wanita, pria dan wanita, atau bebas saja begitu, pria dan wanita itu tanpa ada penghalang, tanpa ada batasan dalam pergaulan, sebagaimana masyarakat Barat yang kita ketahui. Nah, jadi pengaturan hubungan antara pria dan wanita harus dilakukan karena interaksi inilah yang akan menimbulkan problematika baik positif maupun negatif dalam pandangan Islam. Contohnya positif apa? Yaitu pernikahan contohnya kan, atau muamalah. Tetapi itu harus profesional ya, muamalahnya jual beli misalnya perempuan dan laki-laki tanpa ada unsur-unsur seksual belaka. Itu tidak boleh. Murni harus jual beli. Dan positifnya lagi apa interaksinya, yaitu suatu pernikahan. Karena dengan pernikahan akan lahirlah generasi-generasi penerus Islam yang akan membawa Islam ke seluruh penjuru dunia. Itu luar biasa kan, sangat-sangat positif ya. Ketika hubungan antara pria dan wanita itu dikendalikan dengan Islam. Nah, tapi berbeda jika pergaulan antara sesama pria dengan wanita berbeda misalnya nih ya. Berbeda jika pergaulan sesama laki-laki, sesama perempuan, itu rata-rata tidak menimbulkan masalah ya. Masalah pasti ada kan, manusia temu manusia juga pasti masalah. Tapi masalah yang pelik, masalah yang berat itu, misalnya perzinahan ya, itu tidak. Tetapi tanda kutip sekarang tuh kayak menjadi bahaya juga pergaulan pria sama pria, wanita sama wanita itu juga bahaya sekarang. Itu saking merosotnya moral, keimanan, ketakwaan pada Allah, sampai-sampai laki-laki ketemu laki-laki itu bisa jadi masalah. Nah, tidak, kita udah banyak lah dengar berita ya tentang homo, gay, lesbian dan sebagainya. Jadi makin bertambahlah masalah wanita dan pria ini, yaitu masalah pria dan pria, wanita dan wanita. Walaupun yang lebih banyak tetap masalah antara pria dan wanita, masalah pacaran, perzinahan, pelacuran, pelecehan dan sebagainya. Tetap, makanya Islam sangat mengatur tentang hal ini. Jadi pemahaman masyarakat terhadap sistem pergaulan pria dan wanita dalam Islam sangat mengalami kegoncangan antara membebaskan sebebas-bebasnya pergaulan perempuan dan laki-laki itu, atau dengan cara yang kaku, kayak kata dalam tempurung gitu.
Jadi perempuan itu sangat-sangat dikurung, tidak boleh keluar rumah. Nah, itu saking merosotnya pemikiran umat Islam. Tetapi ketika dikaji secara mendalam dalam Islam, rupanya Islam itu tidak begitu. Jadi ada kalanya perempuan itu boleh keluar rumah, melakukan berbagai aktivitas, tetapi ada juga yang tidak dilarang. Misalnya dilarang apa? Tidak izin pada suaminya, tidak izin kepada bapaknya. Oh, kenapa nih perempuan harus izin, laki-laki enggak? Nah, karena itu perempuan tuh makhluk spesial ya, makhluk yang paling indah atau lagu dulu. Nah, makanya harus dijaga. Kalau tidak dijaga ya udah seperti bangkai yang dihinggapi banyak lalat. Nah, jadi akibatnya ketika generasi sekarang kebingungan tuh mengambil cara yang bagaimana dalam menyikapi lawan jenisnya ini. Apakah ya udahlah semua teman perempuan tuh anggap kayak sama laki-laki lah, dirangkul, dicolek-colek, dicubit-cubit. Nah, kan nggak udahlah kita kawan kan kawan, tidak masalah nih. Perempuan laki-laki sama aja. Apakah seperti itu, gitu kan? Nah, atau yang ini tidak mau ketemu sama siapa, walaupun dia kuliah ketemu lawan jenis itu sangat mengurung. Nah, tidak mau ngomong sepatah kata pun dengan lawan jenisnya. Nah, apakah seperti itu gitu. Nah, kalau begitu mah nggak usah kuliah lah ya. Nggak usah kuliah. Memang ada ayat-ayat yang terkait menundukkan pandangan, tapi kan harus dikaji dari segi syariahnya tuh gimana. Kalau emang harus menundukkan pandangan berarti ya udah di jalan tunduk pandangan, ketika mengemudi nundukkan pandangan, duduk motor nunduk pandangan. Apakah seperti itu? Nah, itulah luar biasanya Islam ketika dikaji secara mendalam. Jadi tidak benar tekstual begitu, tidak. Tapi kita mengambil apa tujuan Allah berfirman demikian, apa tujuan Rasulullah bersabda demikian. Itu tujuannya. Walaupun tekstual kontekstual itu bisa sesuai lah dengan fikihnya nanti, ya. Jadi memang ada dua kegoncangan lah di antara ini, antara bebas sama yang kaku. Nah, jadi kenapa nih harus ada peradaban Barat di sini ditandai dengan Amerika? Karena memang Amerika itu negara super power ya, super power. Jadi di dunia saat ini yang terbesar itu adalah negara Amerika. Kenapa harus bawa-bawa negara nih? Nah, karena dia negara yang super power yang besar, dia akan memberi pengaruh kepada negara-negara lain. Nah, termasuk di negeri Muslim lah, Indonesia, bahkan Arab Saudi ya sekarang ya sudah ada konser-konser itu. Yang dulunya nggak ada konser. Konser bukan konser konser Rhoma Irama, bukan. Konser yang barat-barat lah itu, nge-DJ nge-DJ bareng gitu, nge-DJ itu diskotik bareng lah ibaratnya, walaupun nggak pakai Homer ya, nggak pakai minuman keras, tapi itu sudah memberi salah satu contoh bahwa Barat itu memberikan peran negatif kepada negeri-negeri Muslim. Karena apa? Ya dia super power kan, pasti menjadi panutan, ya ibarat kita lah dulu sekolah atau kuliah, lihat orang yang paling keren, nah, pasti kita ngikut kan, oh orang keren tuh begini ya, punya motor ini, gayanya begini, nah, jadi ngikut. Begitu juga peradaban sekarang, karena yang sekarang memimpin itu Amerika, peradaban Barat, jadi kita sedikit atau banyak lah malah, itu mengambil pendapat-pendapatnya orang Barat ini, termasuk dalam pergaulan. Tanpa kita sadari, contohnya apa? Kita lihat di film-film Hollywood ya. Hollywood itu laki perempuan gimana hubungannya? Kalau film-film Barat tuh nggak lari lah dari percintaan, otomotif, perang, mohon maaf, seksual dan sebagainya. Itu udah mainan mereka. Dan itu sedikit demi sedikit diadopsi oleh negeri Muslim supaya keren, layaknya sang superpower tadi, yaitu negara-negara Barat. Nah ini yang harus kita nalarkan seperti itu. Kenapa sih? Ya karena memang kita hidup di global kan. Kita ini bukan hidup di dalam sebuah pulau yang tertutup, tidak. Makanya
ketika ada negara seperti ini harusnya ada superpower juga yang Islami seperti Barat ini. Jadi peradaban saling tarik menarik dengan peradaban. Tidak dengan sekarang. Umat Muslim tidak ada peradaban sekarang. Umat Muslim tertindas kan. Yang terbaru di Palestina, Myanmar, Rohingya, dan banyak lagi lainnya. Dan sesama anak Muslim saling bertikai kan. Memang ya begitulah ketika umat Muslim tidak menjalankan aturan Islam secara komprehensif. Dan terus peradaban Barat juga masuk ke berbagai negeri Muslim dengan pemahaman maupun produk fisik. Nah ini yang bikin rancu. Seolah-olah tadi saya ngomong peradaban Barat nih, peradaban Barat ini adalah negatif semua kan, negatif semua. Nah kok gitu ngapain saya pakai laptop HP itu? Nah maka harus dipisahkan antara produk pemahaman dengan produk-produk fisik teknologi seperti ini. Jadi produk-produk teknologi fisik seperti ini adalah produk-produk yang boleh saja selama produk ini, misalnya laptop ini misalnya tidak mengandung komponen babi gitu. Ya boleh saja. Atau ketika menghidupkannya memakai password yang mengagung-agungkan peradaban Barat, itu tidak boleh. Tapi sampai ini kita pakai laptop kan biasa saja kan, hidupkan shutdown biasa saja kan. Nah, itu berarti ubah saja boleh. Nah, tidak boleh itu apa? Itu hadoromnya itu, yaitu pemahamannya. Itu tadi terkait pria dan wanita, terkait aturan berpakaian, aturan interaksinya, itu yang tidak boleh kita tiru dari Barat, karena Islam sudah mengaturnya dengan kemuliaannya itu, ya. Nah, jadi pria dan wanita, Allah telah menciptakan manusia baik pria dan wanita dengan suatu fitrah tertentu. Ya, fitrah lelaki memimpin, kuat, ya, melindungi. Itu fitrahnya laki-laki. Fitrahnya perempuan apa? Menyayangi, mencintai, lembut, kasih sayang, memiliki keturunan itu. Bukan berarti ketika pria memiliki fitrah tertentu itu seolah harus bertentangan dengan fitrahnya perempuan. Tidak. Ini saling mendukung, ya. Fitrahnya laki-laki itu mendukung fitrahnya perempuan. Jangan yang berarti yang lemah nih perempuan, ya laki-laki yang kuat. Nah, ini adalah kata-kata yang cari kelahi gitu orang. Harusnya saling mendukung pria dan wanita itu. Pria dengan kekuatannya, keperkasaannya, wanita dengan kasih sayangnya, kelembutannya, cocok loh kan. Sama keras batu pecah deh. Ya. Nah, itulah fitrah yang telah Allah kasih kepada pria dan wanita. Jadi harus dipergunakan sebaik mungkin sesuai dengan syariahnya Allah SWT. Jadi masing-masing tidak berbeda dari lainnya dalam aspek kemanusiawiannya. Pria dan wanita ada pada posisinya masing-masing, tidak boleh dibenturkan. Akal terdapat juga pada wanita dan terdapat juga pada pria. Bukan hanya pada pria saja atau wanita saja, tidak. Alhamdulillah, Allah Maha Adil. Ya, perempuan yang cerdas ada kan, Ibunda Aisyah kan. Laki-laki cerdas banyak juga. Tapi jangan kita benturkan itu. Harusnya saling memberi positif satu dengan yang lainnya. Nah ini ayatnya tentang apa ini? Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Itu kan bukan untuk dibenturkan dengan adanya perempuan dan wanita, perempuan dan laki-laki itu, tidak. Tapi untuk saling mendukung. Ya. Memang sudah keniscayaan adanya laki-laki dan adanya perempuan itu ada.
laki-laki dan perempuan itu pasti ada. Emang nyatanya faktanya di masyarakat sekarang. Tapi ada berita-berita tertentu yang mengatakan suatu kampung itu menolak laki-laki. Ada. Suatu kampung menolak perempuan. Ada. Karena memang manusia itu laki-laki dan perempuan itu ada kekurangan kan. Bukan berarti dengan adanya kekurangan itu laki-laki dan perempuan tidak mau berinteraksi sesuai syariah. Ya. Nah, ini apa ini? Tentang perzinahan. Ini salah satu contohnya interaksi perempuan dan laki-laki yang salah. Ya kalau mau sudah siap ya silakan menikah kan. Tapi ini enggak. Kakek-kakek aja masih bermaksiat luar biasa ya. Menjelang sahur 13 pasangan kumpul kebo diamankan polisi di hotel. Ada yang sudah mbah-mbah. Kan padahal ayatnya jelas wala taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Itu sudah Allah kasih tahu. Tetapi apa faktanya masyarakat sekarang? Ya begini. Ya, di Pontianak gimana? Ada enggak fakta demikian? Oh ada. Yang kalau nggak salah 3 bulan lalu itu saya dengar berita seorang perempuan melarikan motor laki-laki yang di sepakat dua nih. Rupanya apa? Laki-lakinya memakai pelacur tetapi tidak bayar, motornya dikabulkan. Berarti fakta seperti ini ada di sekitar kita, ya. Jangan kita kira, oh itu kan di Jakarta itu pasti ada Jakarta. Enggak, di Pontianaknya ada gini. Jadi kita harus memberi perhatian serius tentang ini, ya. Perzinahan tuh di merajalela di sekitar kita. Oh, teman-teman bisa lihat kos-kosan udah campur baur laki perempuan masuk ke kamarnya seolah-olah ya kan kayak teman tidak masalah, itu tidak boleh. Karena apa? Itu ruangan khusus yang harus ada aturan tertentu, ya. Jadi kalau kawan-kawan mau main ke kosan perempuan, tapi ngapain lagi main ke kosan perempuan? Ya laki-laki ngapain main ke kosan perempuan? Oh minjam buku, ya udah minjam buku ya minjam buku saja, jangan ada rasa-rasa tertentu. Kalau ada rasa-rasa tertentu ya udah antara nikah atau tinggalkan, ya, karena itu adalah godaan setan yang mengarah pada zina. Walaupun zina dikit-dikit ya, dikit-dikit chat WA, ngajak jalan, ngajak makan, sampailah lain-lainnya seperti yang di berita ini. Nah, jadi Islam telah membatasi atau mengatur hubungan lawan jenis atau hubungan seksual antara pria dan wanita hanya dengan perkawinan atau pernikahan, ya. Dan kepemilikan hamba sahaya di luar cara tersebut, maka dosa besar yang layak diganjar hukuman keras, ya. Jadi dalam Islam tuh hukuman zina tuh luar biasa. Kalau yang belum pernah menikah tapi berzina itu dicambuk. Tapi kalau yang udah pernah menikah masih lagi berzina, nah itu hukumannya mati, dipendam setengah badan, buat lempar batu sampai mati. Itu hukum syariahnya. Kalau mengikut hukum dari Allah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Tapi itu bukan kewajiban kita ya. Kita nih masyarakat biasa, jangan berani-berani nimpuk orang ya. Orang yang tertangkap kumpul kebo itu urusannya pemerintah dan kita hanya menyampaikan kok sini ada masalah. Solusinya apa? Islam gitu. Namun Islam juga membolehkan wanita dan pria melakukan aktivitas perdagangan, pertanian, industri, pendidikan, dakwah dan sebagainya. Alhamdulillah, Islam tidak kaku sebagaimana yang ditakutkan oleh pihak Barat. Ya, kalau Islam itu kaku, nggak mungkin sampai ke kita nih berkembangnya. Namanya juga aturan kaku kan. Misalnya teman-teman punya motornya ribet sekali. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Mungkin nggak teman-teman ini menyarankan ke orang lain, beli motor saya ini bagus nih, tapi ribet ini, nggak mungkin kan. Nah, Islam juga gitu. Alhamdulillah Islam ini sangat fitrah, sesuai dengan manusiawi. Dan alam juga sesuai dengan aturan Islam. Akhirnya Islam berkembanglah menjadi sebagian besar mayoritas agama yang ada di dunia ini. Ya. Jadi Islam mengatur hubungan pria dan wanita.
Yang pertama, Islam telah memerintahkan kepada manusia, baik pria dan wanita, untuk menundukkan pandangannya. Nah, ini ayatnya. Katakanlah, kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah pada wanita yang beriman, nah wanita juga menahan pandangannya. Jadi jangan salah, yang laki-laki terus yang salah ya, suruh tundukkan pandangan. Tidak, perempuan juga disuruh menundukkan pandangan. Ya, karena dari pandangan itulah yang akan dibawa ke pemikiran, ke rasa-rasa yang ada di diri kita, hasrat-hasrat dan sebagainya. Tapi bagaimana nanti penjabaran dari ayat ini? Nah, jadi kita melihat lawan jenis itu, ketika kita melihat wanita, wanita juga melihat laki-laki, itu harus dengan tujuan yang jelas. Kalau tujuannya ingin memuaskan mata, maksudnya memuaskan mata, tahu ya, ketika memandang lawan jenis tuh, oh, kayaknya enak ya, cuci mata orang bilang. Nah, itu tidak boleh. Ya, yang benar itu gimana? Ya, kalau emang di jalan, misalnya di jalan kita mau belok, ada perempuan. Ya udah lihat aja, oh ada perempuan, hati-hati. Nah, bukan langsung menundukkan pandangan, nah itu salah. Ya, jadi menundukkan pandangan yang benar itu ketika mengandung hasrat seksual itu kita batasi. Begitu juga chat WA, nelpon dan sebagainya. Ketika sudah mengarah-arah ke arah seksual, stop aktivitas itu. Karena itu sudah dilarang oleh Allah SWT. Jadi kenapa kok Islam menjaga benar perbuatan seperti itu? Perbuatan hasrat seksual yang tidak sesuai syar'i itu benar-benar dijaga. Karena kalau enggak, ya tadi ya kakek-kakek ini contohnya, sampai kakek-kakek masih juga berbuat maksiat. Terus hanya kakek yang maksiat? Tidak. Anak SD juga udah berbuat demikian. Ada kasusnya itu. Seorang anak SD perempuan mengeluh sakit perutnya. Dicek, rupanya hamil. Anak SD itu. Nah, terus di media sosial contohnya, banyak itu eksperimen. Ditanyakan ke anak SD yang perempuan, ada pacar nggak? Ada loh. Terus ngapain loh anak SD pacaran? Oh enggak, WA-WA-in saja gitu. Nah inilah aktivitas-aktivitas yang haram dan juga menghabiskan energi. Harusnya anak SD itu fokus berprestasi. Oh, nak saya berprestasi kok dan pacaran aman saja loh. Berarti itu malah bahaya itu. Seolah-olah Allah tidak mau ambil peduli dengan dia tuh. Udahlah, maksiat agama itu lebih ngeri lagi tuh, ya. Nah, jadi intinya taatlah aturan Islam dan berprestasilah. Itu yang benar seperti itu, ya. Jadi itu Islam sangat menjaga, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan apa maksudnya? Ya tadi tidak berbuat zina. Ya, pokoknya yang berbau seksual tuh jangan dekati lah. Oh, nggak bisa bang, soalnya udah kemarukan gitu ya. Ya karena dipancing terus. Nah, jadi hasrat seksual itu ketika dipancing dia akan membesar. Hawa nafsu itu kok ketika dipancing dia akan membesar sampai tidak tertahankan, terjadilah perzinahan dan sebagainya, ya. Tapi ketika hawa nafsu itu ditekan, tidak diberi peluang, dia akan merendah. Nah, gitu. Jadi jangan khawatir, teman-teman bisa mengendalikan hawa nafsu itu. Nah, kuncinya jangan dipancing saja, jangan dipancing. Fokus saja sekarang membantu orang tua, berbakti pada orang tua, berprestasi juga dalam dakwah Islam, menyampaikan kepada teman-teman. Nah, kalau sudah waktunya menikah, ya menikahlah. Atau enggak bang, mau nikah sekarang, ya menikahlah kalau emang mampu menafkahi anak orang gitu ya, mendidik anak orang. Jangan hanya mampu dalam hasrat seksualnya saja, wah. Astagfirullah. Putus bang. Ya duduk aja lah, tertabrak kabel ya. Jangan ya. Seperti itu ya. Nah,
Yang kedua, Islam memerintahkan kepada kaum wanita untuk mengenakan pakaian secara benar. Ini saya tidak nampak itu Arab mekanis. Ini artinya ya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Nah, ayat berikutnya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Yang ayat pertama ini, yang biasa nampak ini, itu untuk orang-orang yang mahram ya. Misalnya punya adik perempuan, punya ibu, punya bibi, bibi langsung ya, bukan bibi yang bibi dari jalur lain, bibi langsung ya, bibi dari ibu, bibi dari bapak, ya. Itu boleh kita melihat rambutnya dan sebagainya. Karena itu masih mahram ya, masih mahram. Tapi batasannya apa? Batasannya itu kalau baju perempuan itu tidak boleh lebih dari bahunya. Ketiak itu auratnya, tidak boleh. Nah, terus batasannya setengah betis itu. Jadi kalau bibi kita atau adik kita pakai daster di atas lutut atau setengah paha, itu tegur itu. Itu tidak boleh deh, walaupun mahram, walaupun adiknya tidak boleh, ya. Adiknya pakai tank top di rumah, itu tidak boleh. Pakai kaos biasa masih boleh, kaos biasa dan celana atau rok setengah paha, setengah betis, itu masih syar'i. Nah, ini yang banyak salah kaprah juga di masyarakat nih. Mentang-mentang mahram, ya udah bapaknya pakai kolor di rumah tuh. Saya pernah lihat sendiri. Kaget saya main ke rumah teman, bapaknya pakai kolor. Oke, laki-laki semua nih itu. Nah, aurat sama laki-laki saja itu harus dijaga. Jangan mentang-mentang sama jenis, wow, bebas ya. Nggak boleh juga. Batasannya sama itu. Inilah yang menjaga Islam umatnya dari perbuatan homo, lesbian dan sebagainya. Ya, aurat sama perempuan dijaga, aurat antara laki-laki dan perempuan juga dijaga. Kenapa harus jaga sih aurat bapak dengan anaknya gitu? Kenapa harus dijaga gitu? Nah, pernah nggak teman-teman dengar berita seorang bapak memperkosa anaknya sendiri? Pernah dengar nggak? Salah satu pintunya itu yaitu anak perempuannya tidak menutup aurat yang wajib ditutup. Walaupun satu rumah nih, harus tutup. Ya, jangan mentang-mentang bapak sendiri ya udah pakai pakaian dalam aja tidak apa di rumah. Lagi panas nih, itu nggak boleh itu. Ya, seorang kakek menyetubuhi cucunya ada itu. Kenapa? Karena dipancing. Si kakek tidak mampu menahan pandangannya, menundukkan pandangannya, tidak mampu menahan kewalaannya. Si cucu, si anak juga tidak pandai menutup aurat secara Islam. Terpancing, jadi itu perzinahan itu. Dan itulah kenapa Islam sangat menjaganya. Yang ketiga, Islam melarang seorang wanita melakukan safar perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain selama perjalanan sehari semalam, kecuali jika disertai oleh mahramnya. Rasulullah bersabda ini, tidaklah halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam kecuali jika disertai mahramnya. Ini aturan Islam. Kalau mau pakai, kalau tidak mau pakai, ya silahkan teman-teman lihat di lapangan. Seorang wanita dibegal, di pesawat pun dibegal atau ditipu gitu. Ada, itu hikmahnya saja. Tapi syariatnya itu ya Allah sudah memerintahkannya lewat Rasulullah, ya. Pakai safar ini. Kok kayak ribet sekali ya? Mahramnya itu banyak. Ada pamannya, ada kakeknya, ada bapaknya, ada saudara laki-lakinya. Ya, itu mahramnya. Oh, ribet lah kalau gitu perempuan nggak bisa kemana-mana. Nah, itu kita udah mengadopsi kebarat-baratan. Seolah perempuan itu harus mandiri sendiri. Ya, tidak begitu juga. Bukan berarti ketika perempuan tidak memerlukan laki-laki itu menjadi keren, kuat, apa namanya, superwoman. Ya tidak. Ya, ketika laki-laki dengan perempuan, itulah hubungan yang harmonis gitu. Ya. Laki-laki menjaga ibunya, menjaga adik perempuannya, menjaga anak perempuannya, itu keren itu.
Anak perempuannya tidak dibiarkan keluyuran selama 24 jam ke Bali misalnya, dibiarin di sana. Ya enggak kan, didampingi. Kalau mau damai, tentram, sesuai dengan ajaran Islam. Tapi kalau nggak mau, ya udah, teman-teman bisa lihat sekarang, ya sudah banyak kejadian-kejadian. Itu karena tidak mengikuti aturan dari Allah lewat sabda Rasulullah Muhammad SAW. Nah yang keempat, Islam melarang pria dan wanita untuk berkholwat, nah berdua-duaan, kecuali jika wanita itu ditemani sama mahramnya, ya berdua-duaan, identiknya dengan pacaran. Atau apa lagi, ya pacaran. Ngapain berdua-duaan? Kalau memang mau nikah ya nikah, kalau enggak mau ya enggak mau. Apa kita tuh harus jadi generasi yang tegas gitu, jangan generasi yang memble. Nggak mau nikah tapi mau zinanya gitu. Ini gimana ini? Emang mau nanti kalau kita punya anak, anak kita berzina gitu, mau nggak? Jijik kan? Zina itu adalah perbuatan jijik. Makanya ingat-ingat dengan keluarga kita. Mau nggak ibu kita berzina? Nggak mau kan? Nah kita juga jangan berzina gitu. Itu secara hikmah saja. Tapi aturannya itu Allah sudah mengatur, jangan berzina. Tapi kok ngapa ya? Seolah-olah kalau kita yang berzina itu nggak apalah, masa muda gitu, masih aman gitu, nggak ada tanggungan. Seolah-olah memudahkan zina. Tetapi ketika dengar misalnya ada orang tua yang berzina, wah ini biadab orang tuanya berzina. Padahal itu ya sama aja, mau laki mau muda atau tua, yang namanya berzina itu tetap haram, membawa kemungkaran, membawa kerusakan. Ya, ada apa di berita, ini bukan berita, kayak semacam talk show lah ya, yang menentukan apakah seorang bayi itu bapaknya siapa gitu. Rupanya bapaknya antah berantah. Banyak tuh apa di barat ya. Ya, jadi kayak testimoni atau memberikan nih uji DNA lah. Siapakah bapak dari anak ini? Jeng 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 gitu. Oh, rupanya bukan dia yang nikah sah gitu. Inilah peradaban barat. Kita nih udah sedikit-sedikit mengikuti peradaban barat. Sudah banyak itu anak-anak bayi-bayi yang lahir tanpa bapak, hasil perzinahan. Ada. Nanti ibunya itu gimana tuh, ibu yang hasil zina tadi? Nanti ibunya itu kalau dia nggak bertobat, itu ujung-ujungnya jadi pelacur. Frustasi, saya dizinahi, nggak punya anak, terus tidak dinikahi, frustasi, jadi pelacur. Itu saya bukan ngomong ngada-ngada itu. Soalnya tahun 2016-15 itu kan saya di Jakarta itu pernah bantu penelitian teman tentang HIV/AIDS. Ya, tanyalah kenapa jadi pelacur. Salah satunya itu efek pacaran, berzina, broken home. Jadi pelacur itu. Nauzubillahi dzalik tuh, ya. Jadi kita jangan merusak anak orang dengan berzina, akhirnya perempuan itu jadi pelacur. Kok udah jadi pelacur tuh susah itu mau keluar itu. Seolah-olah dunia tuh tertutup pintu rezekinya kecuali dengan cara melacur. Kan? Banyak kan teman-teman dengar kan? Udahlah, ini udah Allah kasih cara dengan jalan melacur nih. Tapi saya tetap sholat kok 5 waktu ya. Ya, sholat ya sholat. Bahkan kalau pelacur itu pakai jilbab, pakai kerudung, benar syar'i, ya itu amal soleh dia menutup aurat. Tapi ketika dia berzina, melacur, ya itu dosanya di situ. Ya, ya kita tuh jangan menggampangkan lah. Nggak, saya kok udah sedekah kok, ini untuk menutupi dosa pelacuran saya. Oh itu tidak bisa itu, ya tidak bisa. Pelacuran, ya dosanya pelacuran. Sedekah ya sedekah. Bahkan sedekah itu hukumnya apa? Sunnah kan? Melacur hukumnya apa? Haram. Nggak bisa tuh sunnah dibayar sama yang haram. Rugi bener. Nggak rugi tak kata dia. Jangan sampai mau itu. Nah, yang kelima dan keenam itu meminta izin pada suami kehidupan khusus. Maksudnya minta izin pada suami itu apa? Bukan berarti perempuan itu di bawah ketek.
suami, atau kayak tertindas sekali ngapa-ngapa izinin suami, ngapa-ngapa izinin suami. Pernah dengar gitu kan? Dan sebenarnya kenapa demikian? Karena laki-laki itulah yang bertanggung jawab atas perempuan itu. Ya, kayak kita punya anak buah, yang bertanggung jawab, paling bertanggung jawab siapa? Ya kita sebagai bosnya itu, bukan anak buah kita. Kita di kelas ngapa-ngapain ya, yang bermasalah siapa? Ketua kelas nanti yang ditanya kan. Begitu juga di Islam. Kenapa suami yang ditanya? Karena suaminya sudah berakad ijab kabul kan, bahwa akan mengambil anaknya, menerima anaknya, yaitu anak perempuan untuk menjadi istri, dididik, dijaga dan sebagainya. Dan berat itu jadi suami. Tapi bukan aku nakutin ya, enggak. Maksudnya berat itu berat pahalanya. Jadi itu teman-teman tenang saja, pahalanya sangat berat. Di balik tanggung jawabnya juga berat gitu. Nah, terus keenam, kehidupan khusus. Maksudnya kehidupan khusus itu apa? Ketika teman-teman misalnya masuk ke rumah itu cuma ada seorang perempuan yang bukan mahram kita, jangan masuk. Tapi kan kita kadang diundang tuh, masuk lah bang, minum dulu, ngopi dulu, kan gitu. Jangan mau, nggak bu, di luar saja, gitu. Kalau bahasa orang kitanya, di luar saja bu, nggak enak nih, nah gitu kan. Sebenarnya masyarakat kita tuh Islaminya tuh masih ada, karena kita dulu bekas peradaban Islam kan, masih ada. Cuman sekarang udah mulai tergerus. Seolah-olah tujuannya yaitu misalnya seorang tukang ingin perbaiki air bocor di dalam rumah seorang perempuan, ya sudah, penting saya perbaiki keran bocor saja, terserah perempuan itu ada sendiri atau rame-rame. Enggak boleh. Kenapa? Setan itu terus memantau kita. Oh, ada peluang nih, kasih kopi dulu lah gitu. Si tukangnya juga merasa enak ya dapat kopi. Akhirnya kepancing terus, jadilah perzinahan. Nah, itu yang Islam tidak mau, ya. Jadi ada kehidupan khusus itu yang perlu dijaga ya. Begitu juga dengan taksinya. Ini taksi juga ada dilema, walaupun sudah ada solusi-solusi yang dikeluarkan. Taksi itu adalah kehidupan khusus. Jadi perempuan tidak boleh berduaan dengan seorang supir di dalam taksi, ya. Tetapi bis beda, oplet beda, angkot itu beda. Itu kehidupan umum. Jadi perempuan laki boleh aja dalam tempat umum itu. Karena siapa saja keluar masuk boleh kan. Beda sama taksi. Taksi itu khusus sekali. Jendelanya hitam, dikunci pintunya. Yang tahu obrolannya cuma di dalam mobil itu. Ya, pernah dengar mungkin mobil bergoyang dan sebagainya. Itu perzinahan dalam mobil itu ada. Jadi jangan masa sih naik mobil nggak boleh berduaan dengan perempuan? Ya itulah, ujung-ujungnya nanti ada pelacuran atau perzinahan di atas mobil. Kok ngeri-ngeri sekali contohnya? Bukan contoh ini fakta di masyarakat terjadi demikian ketika umat Islam tidak menjaga aturan itu. Ya udah, kacau balau umat Islam sekarang. Nggak hanya umat Islam yang kacau balau ya, orang-orang kafir juga kacau balau. Jadi aturan Islam ini sangat layak untuk orang non-Islam menerapkannya. Karena apa? Karena mereka tidak ada aturan seperti ini. Ya, jadi walaupun mereka menerapkan aturan ini tidak sesuai akidah, tidak masalah. Karena memang dia orang musyrik atau orang kafir kan. Dia hanya mengambil manfaat sosialnya saja, tidak masalah. Kalau bagus lagi masuk Islam kan, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kajian terakhir ya. Sebentar lagi kita mau lebaran ini, ada yang belum pulang kampung, jadi sempat dengar. Saya berikan ke FC Irwan. Ada pertanyaan Pak? Boleh? Satu. Alhamdulillah, syukran kepada Ustaz Rafal yang sudah membagikan ilmu kepada kita, cara Islam mengatur hubungan pria dan wanita. Baik, masih ada beberapa waktu. Kami buka satu sesi tanya jawab, satu penanya. Silakan. Sini. Mikir sampai.
Kenalkan nama, terus pertanyaannya. Langsung pertanyaan. Maka nama saya Zainal ini izin tanya, untuk kan katanya itu kan wanita tidak boleh pergi ke sama makamnya. Kalau misal dia pergi tes malam gitu, gimana kalau misal kayak kalian sekarang ya bisa untuk pendidikan kan, untuk kuliah, sampai sekarang ada wanita yang tujuannya untuk kuliah di luar gitu. Dan habis itu dia tidak ditemukan sama makamnya, itu masih dihitung tidak dibolehkan nggak gitu? Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Ilmi ya. Ini Kan? saya dengar Zainal. Ya. Ya, jadi Bang Zainal ya. Zayan, Bang Zayan. Nah, jadi bagaimana solusi untuk seorang perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan di luar ya? Bagaimana solusinya? Ya, tes 1 2. Nah, solusinya gimana? Ya ada mahramnya yang mengantarkannya. Nah, mengantarkannya saja. Perjalanan misalnya dia mau menuntut ilmu ke Dubai, ke Yaman gitu. Nah, jadi ada bapaknya, abangnya, pamannya yang mengantarkan ke sana. Ya. Nah, setelah itu ya udah pulang lagi. Mahramnya tadi. Nah, perempuannya tadi di sana yang tidak diperbolehkan itu dalam perjalanannya, safarnya. Nah, tapi ketika sudah sampai ya sudah tidak masalah. Nah, seperti itu. Solutif kan Islam kan. Jadi jangan menganggap Islam, oh nggak boleh safar di wah berat nih Islam nih. Pasti mundur nih Islam nih, nggak bakal maju nih. Nah, karena memang kita ya agak maklumi lah pemikiran yang merendahkan Islam seperti itu. Karena memang ya kita dalam kungkungan pemikiran yang sedang menjelekkan Islam gitu. Atau seolah-olah dengan soft gitu, dengan soft menolak Islam. Tapi sebenarnya solusi Islam ini sangat-sangat solutif untuk kehidupan kita. Saya pernah lihat di film Barat itu ya, film Barat yang anak-anak seorang intelijen ya, anak seorang intelijen itu ingin liburan ke Paris ya. Si bapaknya ini karena intelijen, dia sudah ada firasat yang nggak bagus. Nggak usah lah, nah, nggak usah berangkat gitu. Ini orang Barat ya, bukan orang Muslim. Nggak usah berangkat lah katanya. Tapi si anak ini tetap mau berangkat dan ibunya mendukung. Udah lah, biarin lah, udah besar gitu, anak perempuan ya. Dan ternyata benar, sesampai di Paris, perempuan itu diajak secara soft oleh seorang pengepul pelacur. Akhirnya apa? Anak intelijen tadi jadi pelacur. Nah, itu keren tuh film itu. Cuma saya lupa namanya itu. Jadi film itu menggambarkan begitu safar itu perjalanan itu sangat berpeluang bagi seorang wanita untuk dilecehkan, diculik dan sebagainya. Bukan kita merendahkan perempuan, oh ini ngolok-ngolok perempuan nih, berarti perempuan lemah. Tidak, tidak. Makanya kita kolaborasikan harmonisasi dengan seorang laki-laki, yaitu seorang mahramnya. Ya, nanti kan tiketnya mahal bolak-balik. Ya, selama kita mengikuti ajaran Islam, yakinlah rezeki itu pasti ada. Ya, rezeki itu pasti ada. Jangan khawatir. Jadi ada syariah di situ, ada keyakinan atau akidah kita juga. Nah, jadi jangan dipisahkan syariah dengan akidah, nanti nggak nyambung. Seolah-olah syariah itu memberatkan. Tapi ketika syariah Islam itu dikaitkan dengan akidah Islam, akidah kepada Allah, nyambung tuh, tenang saja kita menjalani aturan Islam yang orang lain melihat itu berat. Nah ya, demikian. Wallahu a'lam. Baik, gimana Bang Zaidan? Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas kita cukupkan saja kajian Majelis Ramadan jelang berbuka pada sore hari ini, dan berakhir pula kajian Ramadan di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Kami mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir, dan kami mohon maaf jika selama ini masih banyak kekurangan atau ada kata-kata yang
Kami yang salah dan khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan mudah-mudahan untuk Ramadan kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin. Dan bisa mengadakan majelis Ramadan lagi seperti hari ini. Amin. Baik, kita cukupkan saja dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar, astagfirullah. Dan kita sempurnakan dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.